Halo semuanya, kembali lagi di video tutorial bersama saya Afri. Kalau Anda melihat video ini, artinya mungkin Anda melihat sebuah postingan di Instagram saya. Dan kalau Anda tidak menemukan Instagram saya, Anda bisa cari sendiri ya dengan nama Afriyadi, D-nya 2, I-nya 2. Nah, video kali ini saya akan share bagaimana sesuai dengan judulnya kerja remote dengan Notion ya. Mengoptimalkan aplikasi Notion untuk kerja remote. Kita tahu selama ini kerja ini sekarang dibagi menjadi dua ya. Ada yang kerjanya datang ke kantor, ada yang work from home ya, kayak gitu ya. Pelafasannya ya, kerja dari rumah. Nah, tapi kadang kendalanya adalah gimana ya kalau misalkan kita ini ngasih tugas, ngasih tutorial. Jadi langsung aja kita masuk ke aplikasi Notion-nya ya. Pertama-tama di workspace ini Anda buat dulu, misalkan di sini contoh ya, sampel. Misalkan ya saya beri nama sampel. Nah, saya di sini lebih suka dikasih icon-icon gitu ya, biar mudah lihatnya dan lebih manis lah kalau saya bilangnya. Oke, setelah workspace-nya dibuat, maka langkah selanjutnya kita membuat beberapa pilihan tugas di sini ya, atau istilahnya common-nya. Mau buat apa nih? For common-nya apa? Pilihannya ada banyak ya di sini ya. Ada text, specs, to do list, headline, dan sebagainya. Nah, kita mau bikin sebuah page ya, sebuah page. Jadi, ketika nanti ini diklik ya, jadi ini dashboard awalnya. Ketika diklik ini akan masuk ke sini. Kita buat di sini misalkan training team ya. Dan di sini sama lagi ya seperti pertama kali buat ini ya, workspace pertama. Jadi ada workspace di dalam workspace gitu loh. Training team. Nah, di sini kita buat database-nya. Database-nya yaitu pakai pilih table view ya, database. Di sini ada pilihan database, kemudian pilih table view. Di sini kita buat new database. Nah, apa aja sih yang mau diisi? Misalkan di training team ini Anda udah buat video tutorial tapi anak baru datang yang Anda rekrut, terus Anda mau ngasih training gitu loh. Jadi nggak harus langsung. Jadi biar nih semuanya buka Notion di ini di bagian tab ini. Nah, ntar tinggal deh share link Notionnya biar tim Anda melihat apa tugas-tugasnya. Nah, di sini di training team kita mau buat misalkan di sini video tutorial ya di training team. Nah, database-nya tentang video tutorial. Di sini misalkan kita setup dulu ya, misalkan di sini judul. Karena nanti ini video tutorial, maka saya mau masukin itu dari YouTube ya, misalkan dari YouTube. Sini saya kasih URL link, URL-nya. Nah, ini tugasnya status. Kemudian status saya pilih sini ya di propertiesnya. Kita boleh di setup terserah ya, misalkan checklist. Statusnya set, klik, tambahin misalkan paham kan, tahu belum paham. Nah, misalkan gitu ya. Di sini saya mau nambahin lagi yaitu last edit. Nah, jadi saya biar tahu nih ketika ini saya kasih tugasnya apa, misalkan tugas 1 2 3. Nah, ini kan last editnya pertama nama saya. Nah, nanti kalau ada yang ngerubah, maka nanti ini statusnya namanya akan berubah. Oke. Ntar saya ajarin step by stepnya. Ini setupnya misalkan kayak gini aja ya, status properti. Kemudian nah kita bisa melihat ditambahin lagi ini misalkan last edit time ya, kapan terakhir diubah. Beri nama last edited time.
Oke, jadi kita bisa tahu nih ya, terakhir tuh diedit tanggal berapa, jamnya berapa. Sudah jadi, maka langkah selanjutnya adalah Anda masuk ke namanya Chrome Web Store ya. Kita akan menginstal Chef to Notion ya. Di sini saya udah install ya. Nah, tutorialnya caranya itu sebentar saya hapus dulu. Saya remove-nya saya. Nah, nanti Anda carinya cukup di sini Chef to Notion ya. Ke Web Store. Klik di sini terus tulis namanya Chef to Notion. Nah, ini bagi yang belum install, caranya seperti ini. Kemudian muncul Save to Notion, klik dan klik lagi Add to Chrome. Kemudian klik Add Extension. Tunggu sampai downloadnya selesai di sini. Oke, setelah selesai akan muncul seperti ini. Manage shortcut. Nah, ini cukup klik di sini aja. Nah, kalau hilang tinggal klik tanda ini extension, kemudian kita pilih Save to Notion pin. Nah, dia akan muncul di sini. Bagaimana caranya untuk mengisi data di sini? Oke, jadi sangat mudah. Misalkan Anda punya video tutorial ya. Ini kita ini dulu sebentar. Full width. Nah, biar enak. Judul text property ya. Di sini saya punya beberapa video ya. Sebentar. Nah, di sini video tutorial. Video tutorialnya saya buat tidak public ya. Karena ini buat tim ya, maka saya buat sesederhana mungkin ya kan, karena masih baru, masih newbie, belum ngerti apa-apa. Misalkan saya mau ngasih tahu nih ya cara membuat thumbnail di Canva. Nah, caranya sangat mudah. Gimana? Jadi data-data Anda di video yang udah Anda buat, misalkan tutorial-tutorial di sini ya, terus Anda buka satu-satu tabnya. Kemudian Anda cukup klik di sini ya. Klik di Notion, Save to Notion. Kemudian klik Add a Form. Nah, di sini pilih workspace-nya. Workspace Anda yang Anda gunakan tadi apa? Coba kita lihat di sini ya. Di sini workspace-nya namanya template Afriyadi 001 misal. Workspace-nya namanya sampel, terus di sini sampel, terus training team, dan database-nya namanya training team. Ingat ya, training team. Oke, sekarang kita masuk ke tadi, data yang tadi, ke video tadi. Kemudian kita pilih Afriyadi. Nah, di sini database-nya kita klik tadi, video tutorial ya. Klik di sini, video tutorial. Nah, tipsnya nih ya, biar Anda nggak bingung nih ya, kan di sini ada banyak nih, ada yang tanda kayak gini. Nah, ini dikasih database-nya, dikasih icon-icon dulu. Nah, di sini ya nih. Ini nama database-nya video tutorial. Caranya gini nih ya. Tadi kan kalau klik di sini mana ya? Sebentar. Nih hapus dulu. Kita hapus. Di sini kita add tadi. Nah, di sini kan database-nya ada banyak ya. Mana? Template. Nah, di sini kan ada yang ada ikonnya, ada yang enggak. Nah, untuk membedainnya biar gampang, di template yang Anda buat, database tersebut, Anda kasih icon-icon yang unik. Begini ya, di sini kan video tutorial. Nah, nanti kita nggak ngambil data itu bukan yang di sini ya, bukan di training team atau di judul sampel ini, bukan. Tapi kita akan ngambil database-nya. Karena database itu yang akan kita masukin informasinya yang kita cari. Sini klik titik 3, kemudian view database. Di sini kita kasih add icon. Nah, karena video tutorial, saya mau kasih video tutorial ini ikonnya itu YouTube ya. Ini YouTube. Oke, ingat ya. Jadi ya, Anda harus ingat ya. Ikonnya gambar YouTube, database-nya namanya video tutorial.
dia ada di training team. Nanti Anda kalau udah buat banyak database bingung gitu loh biasanya. Jadi dikasih icon kayak gini. Sekarang kita masuk ke tadi video tutorial kita buat tim kita, yaitu cara upload video YouTube. Oke. Atau yang ini, cara membuat thumbnail di Canva. Klik di sini buat masukin ke formnya, add, pilih template, kemudian add to. Nah, di sini nih kan ada gambar YouTube-nya kan, video tutorial. Sudah masuk, ini kita kosongin aja. Nah, di sini judulnya dan page detailnya nanti akan make sense ya. Kemudian di bawahnya more fields mau dikasih apa, misalkan text, page URL, iconnya mau nampilin apa, website icon. Kemudian konten image-nya mau dimasukin juga nggak, page image, nanti secara otomatis dia akan muncul. Jadi ini disetting dulu. Nah, setelah udah klik save to go back. Setelah udah selesai, maka di sini langsung kita misalkan mau masukin yang ini dulu ya. Kemudian tinggal klik aja. Nah, langsung kan judulnya cara membuat thumbnail di Canva YouTube Afriyadi. Nah, di sini lihat fieldnya apa aja. Oh, di teksnya URL-nya ada linknya, ikonnya ini, konten image-nya ini. Jadi nanti akan muncul di tampilan Notion itu, di judul akan terisi, teks akan terisi, dan semuanya ini akan terisi berdasarkan data yang ada di sini. Oke. Kemudian kita klik aja add new page. Nah, selesai, new page create. Maka kita buka di sini. Nah, masukkan di sini cara membuat thumbnail di Canva. Kita tarik aja misalkan di sini. Jadi, nah di mana tadi? Wah, ini saya rubah. Coba lihat dulu. Sebentar. Biar paham ya. Ini saya hapus dulu. Tadi kalau Anda ngeh, maka di properti ini muncul icon warna yang berbeda. Ya, ini saya hapus dulu, udah. Kita back lagi ke tugas ini. Ini kita klik video tutorial. Oke, kita buka Notion-nya. Nah, lihat di properties ini ada fotonya kayak gini ya. Tapi ketika ada seseorang yang merubah, misalkan ini Afriyadi ya. Nah, ini saya, yaitu saya. Tapi saya kan punya 2 akun. Nah, saya misalkan udah ngeliat nih, oh suruh bikin ini. Kan saya klik ya otomatis ya. Oh, videonya tentang ini, linknya ini. Oke. Sekarang saya klik. Nah, berubah kan? Artinya ini ada yang ngerubah nih. Siapa? Oh, namanya Afriyadi. Ini pakai spasi ya, fotonya ini. Diubahnya jamnya 6:27. Nah, ini ketahuan seperti itu. Ini udah dikerjain belum? Misalkan udah ya kan, statusnya misalkan paham. Oh, alhamdulillah paham nih. Ya. Tim kita kasih tugas paham. Kemudian kalau udah paham misalkan kasih lagi video tutorial selanjutnya. Cara upload video di YouTube. Nah, kita klik lagi di sini nih. Klik. Ini inget ya. Ini tab yang kita buat tadi di awal, video tutorial. Klik di sini cara upload video di YouTube judulnya. Kita lihat di sini fieldnya. Oke. Kemudian add new page. Close. Kita buka Notion kita dan boom. Muncul lagi ya. Beda ya di sini ya namanya. Mungkin ini jamnya sama, nggak masalah. Karena waktunya saya buat ini berdekatan, jadinya waktunya jadi sama gitu. Yang penting di sininya ya, kita bisa tahu nih tim kita nih siapa aja nih yang ngerubah. Oh, kalau statusnya, kalau ini foto Anda aja berarti nggak berubah-berubah, nggak diotak-atik berarti nih, nggak dia klik di sini. Pokoknya kalau dia klik otomatis ini berubah dan ini berubah. Nah, gimana misalkan kalau Anda mau kasih sebuah catatan, ya kan, misalkan Anda mau kasih hal-hal penting nih, pengertian apa sih yang kalian kerjain tuh tentang Canva itu apa, gimana sih pengertian YouTube itu apa. Nah, Anda bisa buat di sini database baru, misalkan ya, sama database-nya kita buat table view, kita buat new database. Di sini misalkan jangan video tutorial tapi artikel.
Nah, artikel. Ingat ya, nah, ini dihapus dulu biar memudahkan. Artikel ini nanti adalah database yang akan kita masukin di extension ini, Notion Server. Nah, klik di sini titik 3 terus view database. Biar gampang, kalian kasih yang namanya icon biar mudah, mempermudah Anda. Mana ya, gambar apa ya kira-kira yang bagus ya? Artikel ya, itu ya gambar inilah catatan ya. Nah, di sini kita back dulu. Kita mau samain misalkan ya. Misalkan di sini judul. Di sini URL. Kita pilih URL. Propertiesnya kita ubah. Name-nya kita buat URL. Kemudian propertiesnya kita samain aja sama yang atas biar dia udah baca belum. Statusnya samain. Status. Di sini tambahin add an option. Paham. Enter. Nah, buat tambahin lagi terus misalkan belum paham. Enter. Kemudian properties lagi kita mau tambahin. Misalkan last edit. Nah, diubah sama siapa? Kemudian klik tambah lagi. Last edited time. Ini bisa tinggal diubah ya, sama kayak gini ya. Karena saya males, jadi saya ubah satu aja ya. Intinya Anda paham kan ya? Anda juga bisa duplikat sih sebenarnya, tapi ini saya ajarin yang gini aja biar mudah. Oke, gimana cara ngisinya? Misalkan ada artikel, kita bedain ya. Kalau tadi kan video tutorial ya, biar tim kita baca. Sekarang kalau artikel ya, misalkan ada sebuah artikel di sini ya, di SP ya, Smart Passive Income. Kalau tadi kan kita buat di Save to Notion-nya itu kan di sini ya, video tutorial. Nah, Anda harus buat namanya tab baru. Ketika Anda membuat ngeklik di sini video tutorial, maka nanti data itu akan masuk ke tabel video tutorial, masuk ke database-nya. Gimana cara untuk masukin ke database di artikel? Nah, kita harus buat tab baru. Ya, buat tab barunya gimana? Caranya di sini. Add nih, back dulu. Add new form. Kan di sini new namanya, template-nya tadi masih sama ya. Kemudian ini pilih database-nya. Database-nya artikel. Tadi kan video ya, kita masukin ke artikel. Apa aja yang mau Anda masukin, misalkan judul, page title, oke. Status. Ini kita setup dulu ya. Kemudian property, save and go back. Jadi ada dua, di sini video tutorial, di sini artikel. Jadi biar nggak salah ya. Ketika Anda klik nanti misalkan mau masukin data apa yang Anda cari di Google, mau di-share ke tim, Anda pilihnya jangan salah di sininya. Tadi kan cuma satu ya, sekarang ada dua. Oke, paham ya? Ketika nanti mau masukin video tutorial, kliknya di sini. Tapi kalau misalkan yang mau Anda share itu berbentuk artikel, tulisan, dan lain-lainnya, atau beda lah dari video ini, maka klik di tab yang berbeda. Contoh yang ini ya, yang artikel ya. Untuk contoh yang artikel kita contohin gini. Misalkan kita mau ambil ini ya, meet your workshop instructor. Nah, yang pertama tuh Anda harus klik ini dulu. Kemudian klik artikel. Nah, ini statusnya apa nih? Nah, ini jangan diisi karena kan yang ngisi ini nanti tim kita. Jadi biarin aja dulu kosong. Properties juga itu biarin aja kosong. URL udah otomatis, terus gambar ini kita klik add new page. Oke, close. Maka nanti akan muncul di sini. Nah, muncul ya, teng. Nah, ini judulnya YouTube from scratch. URL-nya di sini, yang edit ini. Nah, di dalam ini bisa dibuka. Ada catatannya apa sih? Nah, tim Anda tuh harus dikasih tahu juga. Anda ngasih catatan sesuatu nggak di sini? Oh, ternyata di sini nggak.
Kita back. Kayak di sini juga sama, bisa di open juga. Ada catatan nggak? Oh nggak ada, cuma gini doang. Berarti tim kita cuma lihat video aja. Anda bisa juga kasih keterangan. Tapi beda hal ketika misalkan di artikel ini Anda mau ngasih sesuatu hal yang penting misalkan ya. Misalkan meet your workshop instructor. Anda blok misalkan ini yang mau Anda bagikan, kemudian dijadikan add highlight save. Kemudian buka lagi. Nanti di sini akan muncul tuh ada tulisan ya, meet your workshop instructor. Tapi caranya, tipsnya adalah ketika Anda mau ada tulisan di dalam sini, maka hal yang pertama Anda lakukan adalah Anda klik di sini dulu. Dibuat di sini. Untuk membedakan mana nanti yang akan di-save di dalam ini, di dalam tabel ini, atau di tugas yang baru, task yang kedua di tabel keduanya. Nah, jangan sampai salah ya. Kemudian misalkan mau copy lagi, misalkan ini Anda mau bagi lagi, misalkan ini, set, klik kanan, add highlight. Maka nanti di Notion kita akan muncul lagi itu di bagian bawahnya ya. Ini saya klik sini biar paham. Tadi kan cuman ini doang ya. Pertama ini doang. Ketika diklik yang tab artikel. Tapi ketika ada catatan yang di dalam artikel ini mau Anda copy, nah itu tinggal klik aja, nanti akan muncul di sini. Tapi beda hal ya ketika Anda bikin klik lagi. Misalkan Anda udah begini, klik lagi di sini. Nah, ini maka nanti akan muncul di tab kedua yang berbeda, yaitu di sini. Kita back. Nah, munculnya akan di sini, bukan di sini lagi. Ya, kelihatan ya bedanya ya. Lalu ini 636 masih sama waktunya. Tapi bedanya nanti di bagian isinya. Kita lihat, yang ini ada, yang ini kosong. Yang ini ada isinya. Tuh, seperti itu. Mudah ya. Kita klik lagi di sini. Jadi mungkin itu saja video tutorial dan sharing dari saya tentang penggunaan Notion untuk kerja remote. Hal-hal yang mungkin Anda bingung, silakan tinggalkan di kolom komentar, dan saya Afri pamit, sampai berjumpa di video selanjutnya.